Saudara, setelah kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS PBI hingga membuat layanan kesehatan untuk pasien kronis, cuci darah, untuk pasien gagal ginjal, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat jika iuran untuk BPJS PBI akan dibayarkan pemerintah selama 3 bulan ke depan. Pertanyaannya, apakah ini cukup? Kita bahas bersama dengan Bang Tony Richard Samosir selaku Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah dan juga Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Bu Nihayatul Wafiroh yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore semuanya. Ya, selamat sore Mas Yasir. Saya ke Bang Tony dulu. Bang Tony, ini kan akhirnya kemarin pemerintah sepakat begitu diaktifkan otomatis untuk pasien kronis seperti gagal ginjal. Kemudian pertanyaannya kondisi di lapangan sampai saat ini bagaimana, terutama untuk pasien-pasien gagal ginjal? Apakah sudah mudah mengakses untuk cuci darah? Ya, sampai dengan siang tadi kami baru menerima 1 orang pasien yang tidak bisa melakukan tindakan cuci darah. Sudah 1 minggu dia tidak cuci darah, ke rumah sakit juga paginya ditolak oleh rumah sakit. Tetapi kami sudah melakukan eskalasi kepada Kementerian Kesehatan. Ya, alhamdulillah bisa ditangani dengan segera. Tapi sayangnya kan sudah seminggu itu tidak cuci darah pasiennya juga, begitu. Oke, berarti memang kesepakatan dari DPR dan pemerintah ini langsung terrealisasi di lapangan begitu ya. Tapi pertanyaannya ini kan diaktifkan hanya selama 3 bulan begitu untuk verifikasi gitu. Menurut Anda ini sudah akan efektif? Iya, begini, sebenarnya pemerintah harus melakukan verifikasi ulang terhadap terutama yang terdampak pada kebijakan cuci darah. Saat ini kan kami menilai bahwa ya harapan kami kan jangan ada lagi ya pasien kronis yang kehilangan akses karena administrasi begitu ya. Kita tahu bahwa negara juga harus memastikan pasien katastrofik itu otomatis memang harus terlindungi begitu ya, dengan integrasi data ekonomi dan medis. Ya, jadi tidak serta-merta pemerintah hanya menilai kelayakan PBI itu dari sisi ekonominya saja, tetapi harus dari sisi medis kronis begitu, serta aktif instan di fasilitas kesehatan. Dan kami tegaskan sekali lagi bahwa pasien yang dulu PBI lalu terpaksa bayar mandiri demi bisa hidup harus dikembalikan lagi ke PBI. Negara nggak boleh membiarkan penyelamatan nyawa sendiri lalu ditinggalkan. Ini yang menjadi persoalan. Apakah nanti yang 3 bulan yang dibayar tadi ya di atas kertas sih baik-baik saja, tapi jangan sampai kemudian kita ribut lagi nih, ya. Butuh kepastian juga, kepastian hukum bahwa ini pasien kan was-was ya, mengalami ketakutan ini. Ini benar nggak pemerintah niat membantu ini masyarakat miskin ini? Ini jangan sampai tidak ada kepastian juga sehingga layanan sehingga kemudian tidak terlayani lagi, demikian. Ini yang jadi kekhawatiran. Saya ke Bu Wafiroh begitu. Ini kemarin kan akhirnya sepakat begitu akan ada diaktifkan kembali sementara selama 3 bulan. Pertanyaannya kenapa 3 bulan? Apakah ini mengacu pada perbaruan data tunggal sosial ekonomi nasional yang memang butuh waktu selama itu sehingga pengaktifan sementaranya ini 3 bulan? Terima kasih. Jadi ini sama dengan selaras yang disampaikan oleh Pak Tony tadi tentang ini butuh verifikasi. Jadi kemarin sebenarnya untuk pasien katastrofik ini Kementerian Sosial sudah mengaktifkan secara otomatis 106.000 pasien. Memang ada perbedaan data antara Kementerian Kesehatan sama Kementerian Sosial karena menurut Kementerian Sosial 120.000 itu data Kementerian Kesehatan dan BPJS dan 106.000 itu data dari Kementerian Sosial. Yang data Kementerian Sosial itu data terbaru karena sudah dikurangi oleh pasien yang sudah meninggal. Nah, untuk memastikan bahwa
ini sudah tidak ada lagi kekeliruan data. Kalau kita melihat kenapa kemarin ada cleansing data atau pemutusan penonaktifan data, karena dari desil kita melihat masih ada desil 1 sampai desil 5, masyarakat di desil 1 sampai desil 5 ini yang belum menerima PBI itu masih ada 54.000 sekian. Oke. Ini harusnya masyarakat desil 1 sampai 5 ini adalah masyarakat yang berhak menerima PBI. Tapi ironisnya masyarakat di desil 6 sampai desil 10 plus non desil ini yang menerima PBI ini ada 15.000 sekian. Nah, inilah yang menjadikan ini Kementerian Sosial melakukan penonaktifan data dari 11.000 sekian. Nah, kalau ternyata dari data penonaktifan ini ada masyarakat yang ternyata menurut data yang ada di masyarakat memang saya ini berhak untuk menerima PPI. Mari kita bantu untuk datang ke Kementerian Sosial atau kalau tidak untuk datang silakan datang ke kelurahan untuk dibantu untuk direaktivasi lagi. Dan Oke. untuk yang katastrofik ini kita minta untuk sudah reaktif secara otomatis. Dalam artian mereka tidak perlu lagi datang ke Kementerian Sosial, ke Dinas Sosial atau ke kantor pemerintahan lainnya atau ke BPJS untuk reaktif. Karena Berarti apa? memang Sama dengan problemnya Mas adalah Tony. bagaimana melakukan verifikasi ya, verifikasi Ya, data ya, sehingga ya. perbaruan data sehingga betul-betul penerima BPJS PBI ini tepat sasaran begitu. Nah, Betul, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya kan bagaimana akhirnya pemerintah akhirnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tony begitu, pasien sekarang yang tengah melakukan pengobatan mereka juga akhirnya was-was khawatir ini saya terdata tidak nanti ke depannya apalagi setelah 3 bulan. Nah, bagaimana pemerintah menjamin itu tepat sasaran? Bu Wafiro? Baik, saya ke Pak Tony. Pak Tony, dengan adanya perbaruan data yang tengah dilakukan selama 3 bulan ini, apa yang menjadi kekhawatiran dari Anda dan juga mungkin banyak sekali pasien bahwa jangan sampai dengan adanya perbaruan data ini mereka tidak masuk dalam peserta BPJS PBI ini? Iya, sebenarnya pasien saat ini itu was-was, apalagi terutama miskin ya. Tidak ada kepastian hukum ya bagi negara ini untuk melindungi masyarakat miskinnya begitu ya. Diputus tanpa pemberitahuan itu kan sangat tidak manusiawi. Saat mereka pergi berobat begitu ya, membutuhkan pelayanan life saving sifatnya ya, tiba-tiba nonaktifkan itu sangat tragis lah begitu ya kalau saya boleh katakan. Nah, saya mau bilang begini ya. Sangat tidak adil penentuan desil itu ya ditentukan dari nilai ekonomi saja diukur, indikatornya ekonomi saja. Tetapi harus dengan medis kronis begitu. Saya mau tanya dulu kepada pemerintah, memang ada pasien cuci darah yang bisa kaya lagi? Itu dilakukan seumur hidup loh, terus menerus loh, berbiaya mahal. Justru mereka ini kan rentan miskin. 2019 kami pernah RDP dengan DPR Komisi 9. Komisi 9 itu pernah menjanjikan bahwa bagi pasien cuci darah ya akan dibuat ke PBI begitu, diintegrasikan ke PBI. Kenapa diintegrasi? Karena memang nggak bisa kaya lagi, mereka tuh rentan miskin. Oke, Nggak mereka adil masuk ya. dalam Kalau rentan miskin Anda begitu gaji ya, 2 dalam juta, kategori medis saya kronis gaji ini 2 ya. juta. Saya Oh ke iya, Bu Nini. Bu iya Nini, dong, biaya hidupnya kan justru besar. oke, harapannya indikator dalam penerima BPJS PBI ini tidak hanya berdasarkan kemiskinan saja, tapi ada tadi medis kronis yang juga perlu Iya, dipertimbangkan. Ini juga masuk dalam iya bukan hanya kriterianya, motor saja. Bu Wafiro? Iya, terima kasih. Mohon maaf tadi saya sedang di luar kota jadi agak terputus. Jadi saya sepakat dengan Mas Tony. Kemarin juga kita mendapatkan diskusi seperti itu. Jadi seluruh masyarakat yang ada menderita penyakit penyakit katastropik ini otomatis semuanya masuk PBI. Ada Oke. diskusi itu dan sedang kita perjuangkan seperti itu. Jadi saya sepakat bahwa yang namanya desil ini bukan persoalan dari tingkat ekonomi fisik sosial
sosial ekonomi saja, tapi soal medis kronis. Dan ini sedang kita perjuangkan itu karena memang tidak mudah untuk tidak mudah untuk masyarakat ini untuk dengan biaya cukup tinggi untuk cuci darah, apalagi talasemia ini juga mahal sekali talasemia ini. Nah, jadi memang sedang kita usahakan bagaimana masyarakat yang jumlahnya sekarang itu sekitar 106.000 masyarakat yang penderita katastropik. Bahkan kalau yang kita diskusikan di Komisi 9 kemarin tanggal 15 Juli tahun 2025 ini dengan kementerian terkait bukan hanya masyarakat dengan katastropik tapi juga masyarakat rentan, disabilitas, orang tua, ibu melahirkan dan anak-anak. Berarti memang Ini indikatornya juga tidak hanya sosial ekonomi ya, Bu Wafiro? betul, jangan sampai Betul. Nah, ini yang harus kita dudukan bersama bahwa indikatornya itu bermacam-macam, tidak hanya sosial ekonomi, tapi juga salah satunya ada medis kronis yang seperti yang tadi disampaikan Pak Tony, kekhawatirannya itu. Kita nantikan bersama ya, nanti setelah 3 bulan ini pemutahiran datanya seperti apa dan harapan kita bersama BPJS PBI ini tepat sasaran. Terima kasih Pak Tony, terima kasih Bu Wafiro telah berbagi informasinya di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih Pak Tony, terima kasih. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi aksi perampokan bersenjata terjadi di Jalan Tol